Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Uda Putra Wijaya, salah satu asisten dari Laboratorium Kontrol Digital. Pada kesempatan kali ini, Uda akan menjelaskan mengenai modul 3 dari Praktikum Sistem Kendali yang berjudul Analisa Kestabilan Sistem. Nah, pada modul ini, pertama kita akan mempelajari mengenai pole dan zero. Nah, pole dan zero ini merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah analisis respon suatu sistem. Nah, yang mana bisa kita lihat pada fungsi alih ini, contohnya, yang dimana kita yang terdiri dari GS sama dengan K dikali S tambah Z1 dikali S tambah Z2 dan seterusnya dikali dengan S tambah ZM. Kemudian per S tambah P1 dikali dengan S tambah P2 dan seterusnya sehingga dengan dikali dengan S tambah PN. Nah, untuk nilai Z merupakan nilai zero dari fungsi alih. Untuk nilai P merupakan pol dari fungsi alih. Pol dan zero secara bersama-sama disebut sebagai akar-akar atau root dari fungsi alih. Dan K, yang ini, merupakan gain dari fungsi alih. Nah, untuk karakteristik pol dan zero ini, yang pertama dari pol, pol ini merupakan nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai fungsi alih tak hingga. Nah, pol juga merupakan akar persamaan dari penyebut pada fungsi alihnya atau denominator. Itu pada yang di bawah sini. Nah, selanjutnya ada zero. Zero ini memiliki karakteristik yaitu pertama nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai fungsi alihnya nol. Nah, untuk pol tak hingga dan zero itu nol. Maka akar persamaan dari pembilang atau numerator pada fungsi alih yaitu di atas ini. Nah, yang ini. Nah, lanjut yaitu selanjutnya ada kestabilan sistem. Nah, bilang sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan natural response, yang mana dinyatakan sebagai berikut. CT sama dengan C force T tambah C natural T. Nah, CT ini merupakan nilai output. Nah, C force T merupakan nilai input dan C natural merupakan output bawaan dari sistem. Nah, untuk mendapatkan kestabilan sistemnya, maka bisa didefinisikan sebagai tiga poin ini. Yang pertama, sistem stabil jika natural response atau nilai respon natural yang akan dikeluarkan setelah diberikan C-force mendekati nol atau saat waktu mendekati tak hingga. Nah, kemudian sistem tidak stabil jika natural response mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga. Jadi di saat sistemnya terus berjalan, maka nilainya menjadi terus membesar hingga tak hingga. Nah, selanjutnya marginally stabil jika natural response atau C natural tetap atau konstan atau beroscilasi secara teratur, nilainya tidak mendekati nol maupun tidak melebar menuju tak hingga. Maka sistem akan disebut marginally stabil atau di antara stabil dan tidak stabil. Nah, selanjutnya berdasarkan pole dan zero. Nah, bisa kita lihat pada bidang S di gambar ini, yang dimana untuk yang horizontal merupakan real, bilangan real, kemudian yang vertikal merupakan imajiner. Nah, untuk berdasarkan pole dan zero ini, sistem bisa dikatakan stabil jika pol-pol berada di sebelah kiri bidang S. Maka di sebelah kiri sebelah bidang, yaitu sebelah sini. Lalu sistem dikatakan tidak stabil jika memiliki pol-pol yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner pada bidang S, yaitu sebelah sini. Nah, selanjutnya sistem dikatakan marginally stabil jika pol-pol berada tepat pada sumbu imajiner, yaitu di tengah sini. Nah, jika pol-polnya berada di tengah sini berarti sistem marginally stabil. Lanjut. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada bagian grafik ini, yang mana untuk pada sisi kiri dari bidang S, yaitu negatif, yang mana untuk nilai output naturalnya akan menyusut, mendekati nol. Seperti juga yang ini, dari berosilasi hingga mendekati nol. Selanjutnya begitu. Nah, selanjutnya ada marginally stabil. Nah, yaitu di saat nilai pol sistemnya akan konstan, tidak mendekati nol maupun tidak mendekati tak hingga. Maka nilainya akan segitu aja, konstan terus. Tidak mendekati nol maupun tidak melebar dia keluar. Nah, seiring waktu dia tidak akan berubah. Lanjut, tidak stabil merupakan sistem di saat C naturalnya bernilai selalu membesar atau menuju tak hingga untuk waktu yang juga tak hingga.
maka bisa disebut sistemnya tidak stabil atau berada di sebelah kanan dari bidang S. Kita lanjut. Yang ketiga itu metode persamaan karakteristik. Nah, metode persamaan karakteristik ini digunakan untuk menentukan kestabilan sistem dengan melihat akar-akar pol pada fungsi alih. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai fungsi alihnya, di mana untuk penyebutnya atau numerator merupakan zero dan denominator merupakan pol. Nah, bisa dilihat pada fungsi alih ini, jika BN0 S dikali SM, S pangkat M, ditambah B1 dikali S pangkat M kurang satu ditambah seterusnya hingga ditambah B di BM kurang satu dikali S tambah BM. Begitu juga untuk polnya A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N kurang satu ditambah hingga ditambah AN kurang satu S ditambah AN. Di mana untuk nilai orde M lebih kecil daripada N. Maka kita bisa mengambil polnya atau penyebutnya yang berada di bagian bawah sini. Jadi, maka persamaan karakteristiknya menjadi seperti ini. Nah, untuk syarat-syarat agar suatu sistem dikatakan stabil menggunakan metode persamaan karakteristik ini, jika yang pertama, sistem dikatakan stabil jika akar-akar dari persamaan karakteristik bernilai negatif, contohnya negatif satu dan negatif 2. Berarti nanti jika kita ambil sebuah persamaan karakteristik dari pol sebuah persamaan dari persamaan fungsi alih, maka jika kita ambil akar-akarnya, maupun itu menggunakan akar biasa atau bisa menggunakan rumus ABC, jika nilai akar-akarnya itu negatif, maka sistemnya stabil. Nah, lanjut. Sistem dikatakan tidak stabil ketika terdapat satu atau lebih akar-akar dari persamaan karakteristik yang bernilai positif. Contohnya, negatif satu dan 2. Atau negatif satu, negatif 2 dan 2. Nah, di sini ini merupakan nilai akar-akar dari persamaan karakteristik yang dimana jika salah satunya saja memiliki bernilai positif, maka persamaannya atau sistemnya bisa dikatakan tidak stabil. Nah, selanjutnya, jika akar-akar persamaan karakteristik berada pada sumbu imajiner, maka sistem dikatakan marginally stabil atau di antara stabil dan tidak. Nah, jika kita ambil nilai dari akar-akar dari persamaan karakteristiknya, jika nilainya itu berada di sumbu imajiner daripada bidang S, jika bidang kiri merupakan stabil, bidang kanan tidak stabil, maka bidang S yaitu di tengah merupakan marginally stabil. Nah, lanjut. Kita masuk kepada metode kriteria Ruth. Nah, pada metode ini merupakan metode aljabar untuk menentukan kestabilan dalam bidang S. Untuk prosedurnya seperti berikut ini. Pertama, pada baris pertama, koefisien-koefisien yang terdiri dari indeks genap, yaitu A0, A2, A4, dan A6. Dimulai selalu dengan dari A0. Lanjut pada baris kedua, yaitu koefisien-koefisien yang terdiri dari indeks ganjil, yaitu A1, A3, A5, dan A7 dimulai dengan angka 1, yaitu A1. Selanjutnya pada baris ketiga dinyatakan oleh B1, B2, B3, dan B4 dan seterusnya, di mana nilai untuk B1, B2, B3, B4 ditentukan oleh nilai-nilai pada baris pertama dan baris kedua. Lanjut pada baris keempat dinyatakan dengan C1, C2, C3, dan C4 dan seterusnya, di mana harga-harga C1, C2, C3, dan C4 ditentukan dengan harga-harga baris kedua dan baris ketiga. Nah, begitu juga seterusnya untuk baris kelima, 6, dan seterusnya. Lanjut, setelah kita menentukan urutannya, kita gunakan determinan terbalik untuk menentukan nilai pada kolom pertama. Nah, untuk kolom pertama, kita ambil nilai, nah, yaitu B1, B2, B3. Kita gunakan determinan terbalik. Yaitu nilai A0 dikali A3, nah, A1 dikali A2. Nah, baru nilai A1 dikali A2 dikurang dengan A0 dikurang kali A3 per A1. Nah, setelah mendapatkan nilai B1, B2, B3, C1, C2, dan C3, maka terakhir kita bisa lihat apakah ada perubahan tanda pada kolom pertama. Pada tahap ini bisa terdapat dua kasus untuk kriteria Ruth. Yang pertama itu, jika terdapat nilai nol pada kolom pertama. Nah, kasus kedua, jika nilainya nol di seluruh suku barisnya. Nah, untuk kasus pertama, bisa kita lihat di sini. Jika terdapat nilai nol pada kolom pertama. Nah, jika terdapat nilai nol, maka bisa kita ganti nilai nol tersebut dengan epsilon. Contohnya nih,
ada sebuah persamaan. Karakteristik S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S ditambah 2 sama dengan nol. Nah, kita susun seperti ya pada apa di awal. Ini merupakan A0, A1, A2, A3. Kita susun. Nah, A0 kita ambil nilai konstantanya itu 1, A0. Nah, A0, A2. A2 kita ambil yang ini S, nilainya 1. Nah, konstantanya juga 1. Lanjut. Untuk yang pada baris kedua merupakan yang ganjil, berarti A1 dan A3. Untuk A1 nilainya 2, untuk A3 kita juga ambil nilai konstantanya itu 2. Nah, lanjut kita gunakan determinan terbaliknya. Nah, kita pakai di sini yaitu X1. Nah, kita ambil 2 dikali 1 dikali 2, 2 dikali 1 dikurang 1 kali 2 per 2. Hasilnya 0. Nah, jika hasilnya 0 gimana? Dia tidak negatif atau tidak positif, maka kita ganti dengan epsilon. Nah, lanjut lagi kita cari X2. Dikarenakan untuk metode kriteria Roth ini kita utamakannya itu pada kolom pertama, jadi kita utamakan untuk mencari kolom pertama ini. Maka untuk X2 yaitu epsilon dikali X2 dikurang 2 dikali 0 per epsilon sama dengan 2. Ini mana ini jika dikali. Hmm, lanjut. Nah, kita lihat di sini nilainya. Karena tak ada perubahan tanda pada kolom pertama, maka sistem stabil. Yang di mana positif, ini positif, ini juga dia epsilon dia positif. Nah, 2 juga positif. Maka berarti karena tidak ada perubahan tanda, maka dia stabil. Lanjut pada kasus kedua. Jika nilai nol berada di seluruh suku baris. Nah, untuk jika nilai nol berada di seluruh suku baris, maka ganti suku baris semua nilainya yang nol dengan turunan suku banyak PS yang berasal dari suku baris sebelumnya. Contoh, nah, kita ambil dari persamaan karakteristik yang ini. S pangkat 5 ditambah 2 S pangkat 4 ditambah 24 S pangkat 3 ditambah 48 S kuadrat dikurang 25 S dikurang 50 sama dengan 0. Kita susun koefisiennya seperti aturan sebelumnya. Kita ambil untuk yang genap di awal. Hmm, Untuk yang genap itu 1, 24 dan negatif 25. Nah, kemudian untuk yang ganjil pada baris kedua, A1, 2, 48, dan 50. Berarti kita mulai dari 0, 1, 2. Lanjut terus. Hingga menyusun seperti koefisien di bawah ini. Nah, kita susun. Nah, baru kita ambil. Nah, bisa kita lihat pada baris ketiganya itu nilainya 0 semua. Nah, kita lihat di sini. X1 sama dengan 2 dikali 24. Nah, kita ambil yang ini. Kita ambil determinan dari yang ini. 2 dikali 24 dikurang 1 dikali 48 per 2. Hasilnya 0. Nah, begitu juga kita ambil yang di sebelah sini untuk cari yang ini. Negatif 25 dikali dengan 2 dikurang 1x dikurang 50. 1 dikali negatif 50 per 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat pada ini barisnya 0 semua. Nah, maka dari itu kita gunakan suku suku banyak PS. Suku banyak pembantu yaitu PS pada suku baris sebelumnya. Maka kita ambil 2, 4, 48 dan negatif 50. Nah, kita lanjut. Dikarenakan nilainya semua barisnya 0, maka baris ketiga kita ganti dengan turunan suku banyak pembantu pertama. Banyak pembantu PS. Itu 2, 48, dan negatif 50. Nah, kita tuliskan seperti ini nilai PS. Nah, kita ambil turunannya. Turunan 2S pangkat 4 yaitu 8S pangkat 3. Turunan 48S pangkat 2 yaitu 96S. Nah, turunan jika konstanta tanpa variabel itu 0. Nah, sama dengan dikurang 0. Tapi karena 0 tidak ada berefek apa-apa, maka bisa kita tidak tuliskan. Nah, lanjut. Kita masukkan nilai tadi untuk menjadi baris ketiga. Ke baris ketiga. Maka kita masukkan nilai 8 dan nilai 96 dan 0. Karena 0 juga tidak, itu kita tuliskan aja sebagai 0. Maka bisa kita cari untuk baris pertamanya. Kita cari lagi.
kita dapatkan X3. Nah, X3 yaitu 8 dikali 48 dikurang 96 dikali 2 per 8. Nah, menghasilkan 24. Lanjut. Hmm, Kita ambil juga di bagian ini dikali dengan yang di sini. Kita ambil determinannya. 8 dikali negatif 50 dikurang 2 dikali 0 per 8. Hasilnya negatif 50. Lanjut lagi untuk X5. Nah, untuk X5 kita ambil 24. Hmm, Kita ambil nilai 24 dikali dengan 96 dikurang 8 dikali dengan negatif 50 per 24. Hasilnya 112,7. Lanjut lagi X6. 112,7. Nah, 112,7 dikali dengan negatif 50. Kita ambil yang ini. Dikurang 24 dikali dengan 0. Per 112,7. Maka kita peroleh negatif 50 untuk ini. Nah, baru kita lihat pada kolom pertama, apakah ada perubahan tandanya? Yang mana satu positif, dua positif, 8 positif, 24 positif, 112,7 tetap positif. Nah, namun pada X6 kita peroleh negatif 50. Maka terdapat perubahan tanda. Nah, maka bisa kita nyatakan bahwa sistem ini tidak stabil. Nah, untuk kita ambilnya itu sesuai dengan banyak orde yang ada pada persamaan karakteristiknya. Dimulai dari S pangkat 5 hingga ordenya S pangkat 0. Nah, begitu. Lanjut pada metode selanjutnya itu metode Hurwitz. Itu metode untuk menentukan kestabilan dengan melihat nilai determinan pada barisan akar-akar persamaan. Untuk prosedur penentuan stabilitas berdasarkan metode Hurwitz seperti berikut. Tuliskan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial. Nah, seperti yang di awal, itu bagian polnya. Nah, lanjut. Susun koefisien yang terdapat pada persamaan dalam satu barisan sehingga menyerupai matriks ini. Nah, sama juga kita ambilnya itu A0, A1, dan seterusnya hingga AN kurang satu sampai AN. Nah, kita tuliskan seperti matriks buah ini. Nah, kemudian pada metode Hurwitz kita sistem dapat dikatakan stabil apabila determinannya lebih besar daripada nol. Nah, kita ambil dia sesuai dengan ordernya. Jika determinan satu A1 lebih dari nol, maka kita ambil juga A1, bisa kita kurung seperti ini. Untuk determinan kedua, kita ambil nilainya gini. Nah, sudah terlihat ada kurung-kurungnya seperti ini, sesuai. Maka dapat kita sesuaikan. Dan seterusnya. Nah, berarti untuk pada metode Hurwitz ini, jika ada saja determinan yang bernilai tidak nol, atau bisa dibilang berada di bawah nol atau nilai negatif, maka sistem dapat dinyatakan tidak stabil. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan nilai determinan. Determinan diperoleh dari unsur-unsur matriks persegi. Nah, untuk mencari determinan ordo 2 kali 2, nah kita ambil. Kita kali silang. Nah, A11 dikali A22 dengan A21 dikurang dengan A21 dikali A12. Dapat determinan matriks A. Lanjut, jika menggunakan determinan matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode Saurus, yaitu kita gunakan kolom pembantu dua buah. Kita ambil dari yang dua di sini, kita tambahkan di sebelah kanannya. Nah, bisa kita ambil A11 dikali A22 dikali A33. Nah, kita coret begini kita ambilnya. Nah, ditambah dengan A12 dikali A23 dikali A31 ditambah lagi dengan A13 dikali A21 dikali A32. Nah, kemudian kan telah sampai di ujung, kita balikan tandanya lagi. Jadi, A31 dikali A22 dikali A13. Beda arah dia, ke arah kanan. Tadi ke arah atas, sekarang tadi ke arah bawah, sekarang ke atas. Nah, tapi tandanya berubah menjadi naik dikurang. Nah, selanjutnya tetap ditambah, yaitu A32. A32 ditambah A23 ditambah, mohon maaf, A32 dikali dengan A23 dikali dengan A11. Nah, ditambah dengan A33 dikali A21 dikali A12. Maka kita peroleh determinan matriks A untuk ordo 3 kali 3. Lanjut, kita mencari determinan dengan unsur determinan matriks dengan minor kofaktor. Nah, metode minor kofaktor ini sebenarnya sudah ada pada kelas vektor matriks, yang mana metode minor kofaktor ini suatu metode untuk mencari determinan
dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sehingga misalnya nih ada elemen A, I, J dikalikan dengan matriks baru. Maka misalnya C, I, J. Berarti kita hilangkan itu C, yang kita dapatkan determinannya itu. Nah ini, C, I, J sama dengan negatif satu berpangkat satu I ditambah J. Di mana akan digunakan aturan tanda. Bisa kita asumsikan seperti ini. Determinan A sama dengan A kali IJ. Nah, untuk C itu nilai kofaktornya. C 1J ditambah A2J, C2J ditambah dan seterusnya sampai dengan A NJ dikali dikali C NJ. Ini mana untuk ekspansi kofaktor sepanjang kolom J. Lanjut, determinan A. A I1 dikali C I1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah seterusnya hingga AIN dikali dengan CIN. Nah, untuk ini kok ekspresi kofaktor sepanjang baris ke I. Misalnya nih, ada sebuah matriks. Matriks A, berisi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, maka dari yang diperoleh pada sebelumnya, pada mata kuliah vektor matriks, maka dapat aturan tandanya yaitu plus, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Maka misalnya kita mau mendapatkan determinan matriks A nih, maka kita ambil A11. Nah, berarti bisa kita hilangkan baris satu dengan kolom satu. Kita hilangkan. Nah, berarti nilai A11 dikali dengan, nah, dikali dengan yang sisanya. Begitu juga selanjutnya, kita mau A22. Sebentar, kita hilangkan. Kita mau A22. Kita mau nilai, mohon maaf, kita mau A12. Kita mau di sini. Bisa kita hilangkan pada baris satu dan kolom 2. Nah, jadi A12 dikali dengan sisanya A21, A31, A23, dan A33. Ditambah, nah, sesuai dengan aturan tanda ini, maka jika kita ambil dari A11, maka nilainya akan positif. Nah, jika kita ambil dari A12, seperti yang di sini, berarti nilainya negatif, maka kita kurangi. Nah, begitu juga selanjutnya hingga selesai. Baiklah, sekian dari Uda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.